Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit, salam ternak tani yang ada di mana saja. Saya perkenalkan, nama saya Irwan, dulu mantan kepala desa Baliagung, yang saat ini saya menggeluti di dunia peternakan di desa Baliagung, Dusun Kupen, RT 010 RW 02, Kecamatan Rabak, Kabupaten Magelang. Nomor HP-nya? Nomor HP-nya saya kalau nggak salah 085 717 039 725. Ini dulu biasanya di kandang ini ada berapa ekor dulu, Pak? Waktu pertama adalah saya itu mungkin ada 11 ekor itu domba, Mas. Pertama kali? Ya, pertama kali domba. Domba itu dulu dari mantan lurah menuju ke ternak itu ceritanya seperti apa, Pak? Ya, saya itu kemarin nyalon lurah yang kedua kalinya. Itu kalah. Kalah, terus saya sudah tidak punya apa-apa. Tinggal duit 15 juta. Duit 15 juta itu akan kemana? Tidak mungkin saya hidup di jalanan lagi. Pasti ya saya tetap di rumah nungguin anak istri. Terus saya itu beli kambing mungkin 11 ekor. Domba senilai harga ada yang 1.100.000, ada yang 1.25.000, ada yang 1.200.000. Paling tinggi 1.200.000. 1.200.000 jantan atau betina? Betina. Oh, betina. Itu Betina. buat apa dulu? Nah, rencana untuk breeding karena saya membeli yang kurus, tapi wajahnya itu wajah cantik. Nah, misalnya kalau nggak hamil, saya jual gemukan. Terus itu kan ternyata pada hamil. Poin pertama adalah gemuk, poin kedua adalah hamil. Ternyata dia hamil, terus punya beranak semua, ada yang anak 1, ada yang anak 2, ada yang anak 3. Itu kambing 11 ekor. Itu saya rawat sekitar 6-7 bulan. Itu sudah ada anaknya. Habis lebaran haji itu biasanya orang nyari bibit. Itu ada anaknya semua. Itu tak jual laku 38 juta. Dari 15 juta. Ya, dari 15 juta modal itu. Untuk di peternakan seperti ini, jual beli kambing ini sudah berapa lama, Pak? Saya belum lama, baru sekitar 6 bulanan. 6 bulan ya. 6 bulan itu tentu ada proses naik turunnya ya, Pak ya? Pasti namanya di pasar hewan itu ada rugi ada untung. Ada rugi ada untung. Kalau untung ya jangan apa ya istilahnya, uang itu jangan buat hura-hura. Hidup sederhana. Hidup sederhana, gaya hidup yang terutama gaya hidup potong pangkas dulu. Nah, kita menggeluti dunia peternakan itu gaya hidupnya potong dulu. Berawal dari 15 juta, kemudian hingga sekarang per bulan omset itu atau penghasilan kasar itu berapa itu, Pak? Ya mungkin saya nek sekarang itu 10-15 juta mungkin bisa dapat. Yang bersih itu? Ya nek bersihnya paling ya sekitar 7,5. Iya. Kalau dari mantan lurah ke peternakan itu kaget apa betul, Pak? Oh enggak. Saya siapkan semuanya. Memang dulu saya itu apa ya, hobinya itu hobi kambing. Sebelum saya jadi perangkat desa, jadi lurah itu saya pernah dagang kambing, Mas. Dagang kambing sekian berapa tahun ya, mungkin 5-8 tahun. Terus saya tinggal sekitar 8 tahun. Saya tinggal total waktu itu saya dijabat di pemerintahan itu. Ternyata ya lurah itu tidak gampang. Jabatan politik itu tidak gampang. Saya kira itu gampang. Terus ternyata itu sangat mengerikan kalau disikapi itu sangat mengerikan.
Karena bisa makan ya disorot, itu mungkin korupsi. Nggak bisa makan itu, wes bisa masyarakat itu syukur gitu, gitu. Biasa seperti itu. Tapi ya nggak apa-apa, namanya kita itu berjuang itu pasti ada hambatan, ada yang sulit-sulit itu soal biasa itu, namanya perjuangan itu. Ya, kalau dari lurah, mantan lurah dan juga peternakan itu lebih masuk yang mana Pak untuk serak yang mana gitu? Gimana yo Mas yo? Kalau saya mau bilang hasilnya lebih baik di ternak, dikirain saya itu menghina, ya sombong. Tapi kenikmatan lahir dan batinnya itu ya kalau usaha-usaha pribadi gitu loh. Iya. Nah, kemudian ini dulu kan dari domba, sekarang itu kebanyakan ini apa Pak kambingnya Pak? Kambing ya Jawa Randu, kalau dibilang orang desa ya Brigon. Bisa dibilang orang PE itu peranakan Etawa itu yang banyak saya dominannya ke PE Mas. Kenapa Pak memilih itu, kan dulu sudah di domba hasilnya sampai 2 kali lipat, kemudian ini kenapa pilih ke yang lain dulu? Karena wilayah Sekedu itu kan sudah terkenal PE-nya. PE-nya peranakan Etawa itu ada di Purworejo. Kenapa saya kok milih di domba? Karena ya ikut pengen membawa nama Purworejo. Karena karsidennya itu kan juga Magelang masih ikut karsiden Kedu di mana. Ya itu seperti itu ya. Kita sebisa mungkin mengembangkan daerah, Pak. Iya. Nah, ini kan ini kalau terisi penuh biasanya berapa ekor Pak? Ini kemarin saya isi penuh itu pernah saya isi ada 85 ekor. 85 ekor itu proses pemberian pakannya itu apakah fermentasi atau seperti apa? Ya kalau di kampung itu terutama itu makanan rumput lah. Itu apa ngarani itu makanan tradisi sing gampang carinya. Mungkin ada tambahan mungkin dari brand Polar, sama mungkin tak tambahin cacahan kangkung gitu ya. Nah, kangkung kering itu ya Pak ya? Kangkung kering ya. Kalau untuk kambing yang ada di sini itu per hari habisnya berapa rupiah Pak? Pakannya? Kambing itu sebenarnya tidak mahal. Kalau dikalkulasi itu paling-paling 1.500 sampai 2.000. Maksimal itu ya Pak? Maksimal itu. Padahal kambingnya besar-besar ya Pak? Ya, kambing besar dan kecil itu sebenarnya sama. Daya makannya itu sama. Sekilo ya sekilo. Malah kadang-kadang lebih enakan makin gemuk itu makin mengurang pakannya. Oh, seperti itu. Iya. Kalau untuk kambing kandangnya itu pembersihan kandangnya itu berapa hari sekali atau berapa bulan sekali Pak? Ya kalau ini ya belum bisa maksimal karena ya gimana ya, masih kandang semi masih poco-poco cara kandang masih ya sederhana, belum maksimal. Mungkin ya kalau ada yang mau minta itu intilnya itu ya udah tak kasih aja sambil bersih-bersih gitu. Gratis ya Pak ya? Gratis ya. Terus ya kadang-kadang mungkin sebulan sekali atau setengah bulan sekali tak bersih-bersihin gitu. Ini kan dilihat orang itu jenengan itu kan sukses di bidang breeding Mas. Itu suka dukanya ketika suka di perkambingan ya Pak ya, itu jual beli atau yang lainnya, itu suka dukanya itu apa Pak? Yang jelas namanya hewan itu pasti berkaitan dengan nyawa. Berkaitan dengan nyawa itu kadang-kadang namanya nyawa itu kan ya hidup dan mati Mas. Sakit dan sehat. Itu suka dukanya seperti itu. Ya saya pernah beli kambing 5 juta, 6 juta pernah langsung mati pernah gitu. Kambing sehat mati ya, namanya kita itu kan nggak tahu, itu rahasia Allah itu. Iya. Itu pertama kali mati itu sikap panjenengan seperti apa Pak? Ya enggak apa-apa namanya. Menyerah atau kita? Enggak menyerah karenanya kita itu merawat nyawa itu kan ya itulah, ya jangan menyerah. Orang kalau mau sukses itu minimal itu 2 tahun itu jangan mudah menyerah. 2 tahun itu jalan itu sudah sukses. Berarti
ukurannya kalau sudah jalan 2 tahun dan tidak berhenti itu sudah dianggap sudah jalan itu sukses. Sudah bisa memberi makan, sudah beli makan, kita nggak ngambil dari kantong sendiri itu, sukses. ya sudah sukses itu loh, sudah sukses. Kalau sukanya Pak ini misalnya, suka kan itu dukanya seperti itu, sukanya seperti apa? Ya bisa keliling kota, ya. Iya. Teman, ya, Pak, ya? Iya banyak teman keliling kota, terus di pasar ngopi bareng, makan bareng banyak teman, terus di pertemuan di mana ngopi bareng, makan bareng, itu sukanya seperti itu. Ini ketika ada kambing datang dan kambing keluar itu ada apa namanya Pak? Ada itu kayak biasanya harus disuntik dulu, diobati dulu, itu ada nggak Pak itu? Pasti kadang-kadang kambing baru datang, perawatan khusus biasanya tak pisah, itu di karantina namanya, ya di karantina sendiri, ya tak pisah. Terus nanti kalau sudah 2-3 hari kesehatannya sudah maksimal, ya campur enggak apa-apa gitu. Iya. Itu nggak disuntik berarti Pak? Ya kalau kambingnya kurang sehat pasti saya tuh suntik. Kalau penyakit hewan yang sering diderita PL terutama ini kan kebanyakan PL. Ya. Itu apa Pak penyakitnya? Kalau melahirkan yang paling mudah terkena virus itu adalah susu. Susunya seperti apa Pak? Susunya itu biasa kanker. Oh, kanker jadi besar itu. Iya jadi besar, terus nggak keluar nanah itu. Lah itu juga harus namanya merawat kambing menengah ke atas, menengah itu kan ya modalnya banyak. Ya yang terutama itu yang dipelajarin itu. Kalau habis mana terus satu biasanya susu itu disusu satu buting, harus supaya bisa disusu semuanya seperti apa. Ya kan kita kudu harus telaten. Itu kalau misalnya nggak diperes pian Mbak tuh. Kalau misalnya susunya terlalu kegedean, karena cempe baru lahir itu kan minumnya hanya seberapa. Terus itu diperah enggak apa-apa, dikecilin. Kalau sudah dikecilin itu biasanya mau nusu semuanya. Tapi kok semakin besar dibiarkan itu semakin nggak mau. Nah itu bisa jadi kanker. Kalau sudah jadi kanker itu perawatannya, penanganannya seperti apa? Sulit. Ya bisa sembuh dan bisa tidak. Tapi sudah nggak sembuh gitu loh. Bisa sembuh dan bisa tidak. Nah karena ya yang jelas kurang maksimal itu loh. Ya saya biasanya tak kasih itu loh. Tak kasih rebusan suroh. Rebusan suroh anget itu tak buat. Next. Rebusan suroh. Nah biasanya tak kasih rebusan suroh itu buat nyuci kambingnya anget-anget itu. Kalau enggak itu dibikin agak kental itu disuntikkan di dalam susu biasanya. Tapi pengalaman saya loh itu ya ilmu pengalaman ngawur tapi yo istilahnya yo pernah sembuh berhasil itu. Kalau kembung dan lain sebagainya itu perawatannya gimana? Kan ada yang datang ketika dikasih makan kok nggak cocok malah kembung. Ya. Masuk angin itu gimana? Kembung itu biasanya sulit karena itu kadang-kadang bisa dari faktor makanan. Faktor makan, faktor rumput itu kan, rumput itu kan biasanya itu kan ada yang mengandung seratnya tinggi tapi proteinnya rendah. Ada yang mengandung racun, ada yang mengandung tidak. Nah kenapa kalau bisa ternak itu jenengan minimal itu ya tahu cari rumputnya. Kalau cari rumput itu minimal 4 macam. 4 macam ya apa sajalah, apa daun pisang atau kaliandra atau itu apa ketela karet itu. Nah itu campur minimal 4 macam. Jadi kadang-kadang ada yang mengandung seratnya tinggi tapi proteinnya rendah. Tapi ada yang mengandung proteinnya tinggi, seratnya rendah. Terus kandungan racun bisa ada yang iya minimalisir. Itu apakah gitu. dilayukan dulu atau langsung dikasihkan bio? Ya kalau bagusnya itu dilayukan dulu. Misalnya pagi rumput, ya itu iketannya dilepas, diudarin biar apa ya bun-bunnya itu hilang ya, bun paginya hilang. Ini kan juga walaupun itu baru 7 bulan kan sudah termasuk sukses ini Pak ya. Nah ini tips dan triknya untuk teman-teman kita yang mau belajar itu apa Pak?
Ya yang penting kuncinya itu semangat. Semangat. Semangat dan yakin. Yakin. Yakin kakul yakin gitu aja. Ya. Ada pesan kesan atau pesan bagi teman-teman atau tidak Pak? Ya mungkin sedikit, mungkin saya karena masih orang bodoh ya, mungkin ternak baru berapa hari kok sudah ngomentari, itu kan sebenarnya gak enak. Cuman kita berbagi pengalaman. Kita itu kalau punya sedikit mungkin bermanfaat, petiklah. Tapi kalau yang tidak bermanfaat, buanglah gitu kan, seperti itu. Saling tuker kan apa. Istilahnya jangan egois lah, kita sukses, teman-teman harus sukses. Jangan sukses diambil sendiri, namanya egois itu. Ilmu itu ya sedikit banyak itu dikasih teman-teman. Semuanya peternak yang ada di mana saja mungkin bisa itu ya. Yang jelas itu faktor makan itu seperti itu. Terus kalau ternak itu jangan gampang menyerah. Jangan menyerah walaupun jenengan tidak harus besar. Punya modal yang besar jangan. Minimal punya 2-3 ekor. Kalau panjenengan itu puasa 2 tahun, insya Allah sudah menjadi 10-15 ekor. Puasa 2 tahun, itu kuncinya seperti itu. Iya. Ini Pak, ini terima kasih ilmunya. Semoga ilmu ini menjadi manfaat bagi teman-teman yang penonton atau subscriber kita. Dan sekian dari saya, mohon ditutup. Ya gitu aja, mungkin sedikit banyak saya matur yang di media sosial ya Mas. Ya mungkin ditonton di mana saja, mungkin saya ada kekurangan, ada kesalahan maupun dari pihak manapun peternak yang sudah profesional, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur suwun.